Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya izin mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi PLP1 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NPM 225400093, semester 5 kelas 03 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Slamet Riyadi Surakarta. PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 merupakan kegiatan akademik atau program akademik yang wajib dilakukan untuk memberikan pengenalan sekolahan atau pengenalan lapangan penting bagi setiap calon guru dan merupakan persiapan dalam rangka menjadi guru yang cakap, khususnya untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Kegiatan PLP berupa pengamatan langsung dan wawancara terkait kultur sekolah, struktur organisasi, tata tertib sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan seremonial formal, juga praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. PLP1 di SDN Sumber 6, Negeri Sumber 6 telah terlaksana kurang lebih selama 1 bulan, yaitu mulai pada tanggal 30 Oktober 2024 hingga 26 November 2024 yang terdiri dari penyerahan atau penerjunan mahasiswa ke sekolah mitra, kemudian pelaksanaan PLP, dan yang terakhir yaitu penarikan mahasiswa dari sekolah mitra yang prosesnya dilakukan secara luring atau tatap muka. Baik, yang pertama yaitu profil sekolah PLP1 yaitu SD Negeri Sumber 6 Surakarta yang beralamatkan di Jalan Kutai Barat 3, nomor 17 RT 2, RW Sumber Banjarsari. NPSN-nya yaitu 20328037, statusnya yaitu negeri, jenjang pendidikan sekolah dasar yang bernaungan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Akreditasi terakhir yaitu akreditasi A, juga telah menggunakan kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Peserta didik di SD Negeri Sumber 6 Surakarta terdiri dari 133 peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Namun, perhatian dan keterlibatan orang tua untuk mendukung program sekolah sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui orang tua yang aktif dalam seluruh kegiatan sekolah, baik itu sebagai panitia maupun penggembira acara. Salah satunya yaitu kegiatan peringatan Hari Guru Nasional. Wali murid SD Negeri Sumber 6 Surakarta ikut memeriahkan acara tersebut. Dengan demikian, komunikasi antara guru, peserta didik, kemudian wali murid akan terjalin dengan baik. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah di SD Negeri Sumber 6 Surakarta memang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, baik dari ruang kepala sekolah, kemudian ruang guru, ruang kelas yang sudah ada fasilitas, baik itu meja kursi, kemudian kipas angin, LCD, dan lain sebagainya. Namun memang ada beberapa kelemahan yang ada di SD Negeri Sumber 6 Surakarta, yaitu belum ada atau belum memiliki ruang perpustakaan secara khusus, kemudian toilet belum memenuhi rasio jumlahnya dengan jumlah siswa, juga tidak memiliki gudang, serta UKS yang belum memiliki ruang tersendiri. Situasi sekolah di SD Sumber 6 Surakarta berada di sekitar daerah pemukiman Sumber Jabalan. Sekolah ini memiliki 2 lantai dengan luas bangunan 532 meter persegi. Semua fasilitas juga sudah terawat dengan baik, juga banyak ditumbuhi atau terdapat banyak tanaman serta pohon sehingga suasana itu menjadi terasa sejuk dan terlihat asri di lingkungan sekolah. Karena di SD Negeri Sumber 6 ini juga merupakan salah satu sekolah yang termasuk sekolah adiwiyata begitu. Dan sekolah ini juga dilengkapi tempat sampah, wastafel untuk setiap guru maupun siswa di beberapa tempat tertentu di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu visi dan misi sekolah. Di SD Negeri Sumber 6 Surakarta yaitu visi yang dimiliki yaitu terwujudnya murid yang beriman,
berkarakter dan berbudaya, cerdas, terampil, mampu berliterasi, serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian misi yang dimiliki yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis, juga menumbuh kembangkan cita budaya daerah serta kearifan lokal, mengembangkan sikap nasionalis dan berwawasan global, meningkatkan kecerdasan intelektual dan berprestasi, meningkatkan kemampuan dalam literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan, mewujudkan murid yang memiliki perilaku hidup bersih sehat, menciptakan lingkungan hijau dan indah yang nyaman bagi peserta didik, menciptakan suasana yang aman dan ramah anak. Ketika kami melaksanakan observasi atau wawancara yaitu kepada kepala sekolah yaitu Ibu Wining, kami memberikan pertanyaan terkait apakah tenaga kependidikan hafal terhadap visi dan misi sekolah di SD Sumber 6 Surakarta. Beliau menyampaikan bahwa memang tenaga kependidikan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta belum hafal untuk seluruh visi dan misinya, namun beliau menyampaikan bahwa tenaga kependidikan di SD Negeri Sumber 6 paham betul dengan apa visi dan misi di SDN Sumber 6 Surakarta. Ini salah satu bukti dari visi dan misi sekolah di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Selanjutnya yaitu struktur sekolah, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 ASN dan 2 non-ASN dari TKPK. Menurut Ibu Wining Perwanti SPD menyatakan sebagai kepala sekolah menyatakan bahwa di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini telah memiliki bagan struktur organisasi yang terdapat garis komando atau garis koordinasi dan keterangan secara jelas. Yaitu pembahasan selanjutnya yang mengenai tugas kepala sekolah. Ada beberapa tugas kepala sekolah. Yang pertama yaitu menatakan program kerja sesuai dengan kurikulum Merdeka. Beberapa program telah terlaksana dengan baik di SD Negeri Sumber 6 Surakarta, namun ada pula yang masih belum terlaksana. Jadi program tersebut merupakan kelanjutan dari program kepala sekolah sebelumnya dengan adanya penambahan atau perbaikan untuk kedepannya. Yang kedua yaitu membentuk tim pelaksana atau koordinator kurikulum Merdeka. Dalam membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum Merdeka, kepala sekolah telah menyusun beberapa tim antara lain tim pengembang kurikulum, tim sekolah adiwiyata, TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang tertuang dalam SK atau surat keputusan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam memantau dan memonitoring setiap dilaksanakannya sebuah kegiatan. Pelaksanaan evaluasi ini berupa refleksi yang mempertanyakan kembali apakah program kerja telah sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal tahun ajaran baru. Hasil kegiatan evaluasi ini akan digunakan untuk menyusun tindak lanjut pada kegiatan selanjutnya. Yang keempat yaitu memiliki kebijakan dalam bidang intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam kurikulum SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Kepala sekolah memiliki kebijakan dalam bidang intrakurikuler yang memuat tentang jadwal pelajaran, jadwal pemakaian seragam, kalender akademik, keputusan dan ketentuan mengenai kenaikan kelas peserta didik. Juga kepala sekolah memiliki kebijakan pada bidang P5 dan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam kurikulum SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Yang kelima yaitu mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Kepala sekolah telah melaksanakan laporan keuangan dalam penyusunan anggaran melihat dari rapot pendidikan berdasarkan hasil asesmen nasional peserta didik. Yaitu tugas kepala sekolah yang keenam yaitu kepala sekolah mengatur administrasi personal yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan serta administrasi sekolah dengan mewajibkan guru untuk membuat administrasi kelas. Yang ketujuh yaitu kepala sekolah juga mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menunjang pendidikan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta dalam meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik sesuai bakat dan minat serta kompetensi lainnya. Beberapa kegiatan atau ekstrakurikuler di SD Negeri Sumber 6 yaitu seni rupa, pencak silat, kemudian tari, karawitan, dan pramuka. Untuk jadwal-jadwal atau kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, yaitu pada pukul 13.20 hingga 14.40 dan dibina langsung oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu tugas guru. Tugas guru yaitu di SD Negeri Sumber 6 sudah menyusun program tahunan setiap menjelang tahun ajaran baru berupa perangkat ajar, prota, promes, ATP, dan modul ajar. Juga menyusun program semester yang disusun dengan hal yang sama. Kemudian tugas guru yaitu yang kedua yaitu tim P5 terdiri dari wali kelas dan guru mapel agama dan menjaskes. Kemudian yang ketiga, tugas guru yaitu guru akan melakukan evaluasi pada peserta didik mengenai kepahaman terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Penyusunan evaluasi KBM ini juga menjadi salah satu tugas guru dengan berupa ulangan harian, kemudian pelaksanaan PTS atau PAS. Dalam hal ini, guru memiliki catatan perihal kemajuan hasil belajar tiap siswa sebagai acuan dalam proses pembelajaran berikutnya. Yang keempat, yaitu setiap guru juga telah menyusun dan memiliki buku kegiatan pembelajaran atau jurnal sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Tugas guru yaitu pada pelaksanaan KBM, guru juga berperan menyusun denah tempat duduk siswa agar tidak ada rasa kebosanan dengan menyesuaikan metode atau setiap tema pembelajaran. Yang keenam yaitu kehadiran siswa juga di sekolah akan terus dimonitoring oleh guru dengan buku absen yang telah tersedia di tiap kelasnya. Yang ketujuh yaitu guru telah memberikan kesepakatan kelas atau tata tertib. Kesepakatan ini atau konsekuensi jika melanggar dibuat oleh wali kelas dan seluruh peserta didik. Yang kedelapan yaitu guru juga membuat jadwal pelajaran serta daftar piket kelas yang disusun demi terwujudnya manajemen kelas yang baik. Nah, ini dia juga merupakan kebijakan-kebijakan guru yaitu buku daftar kelas, kemudian jadwal pelajaran yang ada di tiap kelasnya. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini ada beberapa peraturan dan tata tertib, yaitu salah satunya tata tertib secara umum termasuk tata tertib untuk guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan wali murid. Di salah satunya ialah tata tertib siswa, yaitu terkait kehadiran, kemudian kepulangan, ketidakhadiran, dan keterlambatan siswa. Juga hal yang mengatur tentang seragam sekolah, baik secara umum maupun khusus. Hal ini merupakan upaya sekolah demi terwujudnya suasana dan kultur sekolah yang dapat membantu kegiatan pembelajaran secara efektif. Kemudian peraturan tertulis dari kepala sekolah mengenai P5 masih dalam proses penyusunan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta karena memang selama ini guru kelas masing-masing yang membuat dokumen P5 tersebut. Sedangkan untuk program bimbingan atau konseling di sekolah ini sudah kewajiban semua guru untuk terlibat memberikan penanganan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk sanksi di SD Negeri Sumber 6 Surakarta yaitu biasanya berupa teguran lisan atau dicatat dalam buku pelanggaran. Jadi jika peserta didik melakukan pelanggaran secara terus-menerus, maka wali murid akan dipanggil kepala sekolah. Jadi sekolah sebisa mungkin tidak memberikan sanksi, tetapi sekolah mengajak peserta didik untuk menerapkan pola-pola disiplin positif. Merupakan kebijakan yaitu tata tertib di tata tertib SDN Sumber 6 Surakarta, kemudian tata tertib kelas untuk guru dan tenaga kependidikan, juga sanksi pelanggaran tata tertib. Nah, di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini memiliki beberapa kultur sekolah. Yang pertama yaitu program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Program 5S sudah dilakukan setiap hari di SD Negeri Sumber 6, terutama dilakukan setiap pagi. Peserta didik bersalaman dengan guru piket yang ada di gerbang sekolah dan setiap bertemu dengan bapak atau ibu guru. Kemudian yang kedua yaitu program pembiasaan rapi berseragam. Pembiasaan dilakukan kepada peserta didik dengan mewajibkan memakai kaos dalam. Penggunaan seragam juga terlaksana dengan baik dengan ketentuan dan peraturan yang diberikan oleh pihak sekolah.
Ketiga, yaitu program pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas. Jadi program pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas ini dilakukan setiap hari, Selasa pagi sebelum kegiatan literasi dimulai. Kemudian yang keempat yaitu program literasi sekolah. Jadi program literasi dan numerasi di SDN Sumber 6 Surakarta dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dengan durasi selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelima yaitu kegiatan senam bersama. Nah, kegiatan senam bersama di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini biasanya dilakukan pada setiap hari Jumat di minggu ketiga. Senam bersama ini juga kadang diganti dengan jalan sehat bersama-sama. Yang keenam yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Jadi, kegiatan seremonial formal di SD Negeri Sumber 6 Surakarta adalah upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi dan upacara hari-hari besar, yakni upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kemudian Hari Pahlawan dan lain sebagainya. Terakhir yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Jadi berdasarkan observasi atau pengamatan serta wawancara yang dilakukan, yaitu dalam memilih tema atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Negeri Sumber 6 ini per tahun 2024 hingga 2025 ini didiskusikan dan menyesuaikan kesepakatan masing-masing kelas. Dalam pelaksanaan proyek di SD Negeri Sumber 6 Surakarta memiliki sistem blok mingguan terkait alokasi waktu, yaitu kelas 1 hingga kelas 5 sejumlah 252 jam pelajaran, sedangkan kelas 6 sejumlah 224 sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian setiap guru kelas memiliki dokumen tertulis program P5 yang termuat dalam modul ajar yang berisi pemetaan dimensi, tema, alokasi, waktu proyek yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Jadi modul P5 ini merupakan dokumen yang berisi tujuan atau langkah media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ketua tim dan koordinator pengelola P5 ialah biasanya guru kelas. Kemudian sekolah juga terus bekerja sama dengan pihak luar dalam pelaksanaan P5 sebagai narasumber. Jadi menjalin kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah termasuk orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar SD Negeri Sumber 6 sebagai narasumber proyek. Biasanya seperti itu. Dalam pelaksanaan P5 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta tidak terdapat program coaching atau pelatihan karena P5 merupakan program sekolah yang dibuat untuk peserta didik sehingga pihak luar hanya menjadi narasumber saja. Nah, ini ada beberapa hasil pemetaan dimensi, tema dan alokasi waktu proyek modul P5. Nah, terdapat instrumen khusus untuk mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik yang dilaksanakan pada akhir tahun, biasanya seperti itu. Untuk sekarang program P5 masih berlangsung sehingga belum terlaksana evaluasi tersebut. Kemudian adanya kegiatan rutin orang tua terkait pelaksanaan kurikulum merdeka serta program parenting bagi orang tua siswa. Jadi pelaksanaannya biasanya dilaksanakan setiap 1-2 bulan sekali tergantung kelasnya. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 itu biasanya lebih sering dilaksanakan karena memang membahas mengenai ujian atau outing class. Juga terdapat program parenting bagi orang tua siswa yang dilaksanakan oleh komite sekolah dan dilaksanakan secara bergantian. Nah, itu dia mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.